Perkenalkan, nama saya Marini. Awal tahun 2005, setelah resmi menikah, saya ikut suami pindah ke Padang. Suami bekerja di kapal, ritme hidupnya aneh. 2 hari berlayar, baru sehari pulang, lalu berangkat lagi. Artinya, sejak awal saya sudah harus siap banyak waktu sendirian di rumah. Kami memutuskan untuk menyewa sebuah kontrakan. Dari luar, rumah itu tampak biasa. Dinding bercat putih pudar, halaman kecil tanpa pagar tinggi. Hanya ada jalan tanah yang agak menanjak menuju pintu depan. Tapi begitu kaki pertama kali menginjak ambangnya, ada sesuatu yang membuat langkah saya otomatis melambat. Bagian dalam rumah ternyata mengikuti kontur tanah bukit. Bukan rumah bertingkat seperti ruko, melainkan lantai yang dibuat naik turun bertangga. Setiap ruangan berada di ketinggian yang berbeda. Dari pintu depan masuk, ruang tengah berada di posisi agak rendah, lalu lorong kecil dengan 3 anak tangga menghubungkannya ke bagian atas. Belum sampai dapur, masih ada 2 anak tangga lagi untuk benar-benar mencapai ruangan masak. Jadi total ada 5 anak tangga dari ruang tengah ke dapur. Rumah ini cukup luas untuk ukuran kontrakan. Ada 2 kamar, ruang tengah, dapur, dan halaman belakang kecil. Namun ada hal yang membuat saya tidak betah sejak awal. Rumah-rumah di sekitar juga kosong. Rumah tepat di bawahnya kosong, rumah di depan juga kosong. Sementara pemilik kontrakan tinggal di rumah lain di atas bukit, paling puncak. Jadi praktis, ketika suami sedang di laut, saya hanya sendirian di bangunan ini. Ditemani rumah-rumah kosong yang sepi, dan pohon mangga tua yang berdiri seperti penjaga bisu. Hari-hari pertama berjalan biasa. Saya beres-beres kamar, menyusun pakaian, menaruh beras di wadah plastik di dapur, dan menata beberapa peralatan masak sederhana. Suami berangkat lagi ke kapal. Setelah sehari tinggal, meninggalkan saya sendirian. Sore hari saya duduk di ruang tengah sambil mendengar azan maghrib dari mushola jauh di bawah. Lampu sudah menyala sejak senja, tapi entah mengapa ruangan tetap terasa gelap. Saya mengira mata saya yang lelah, atau mungkin karena posisi rumah menanjak sehingga cahaya lampu tak tersebar rata. Tapi hati kecil saya diam-diam menolak alasan itu. Ada hawa ganjil, tipis tapi jelas. Malam pertama saya jalani dengan doa yang panjang. Tidak ada kejadian aneh, hanya sunyi. Malam kedua juga sama. Suasana tetap sepi, meski bulu kuduk saya kadang berdiri tanpa alasan ketika melewati lorong menuju dapur. Saya mengabaikan rasa itu, memaksa diri untuk berpikir waras. Ini hanya rumah baru, tubuh saya butuh adaptasi. Namun pada malam ketiga, sesuatu mulai berubah. Sekitar pukul 11 malam, ketika saya hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara dari arah dapur. Bunyi logam yang bersentuhan. Rasanya seperti suara sendok besi menabrak panci. Saya sontak membuka mata, jantung berdegup lebih cepat. Beberapa detik saya menunggu, berharap suara itu hanya khayalan kantuk. Tapi sunyi berikutnya justru membuatnya semakin nyata. Saya duduk menahan napas. Suami tidak ada di rumah, pintu depan terkunci rapat dari dalam. Maka satu-satunya penjelasan logis adalah ada orang asing masuk. Apakah maling? Namun saya ragu, bagaimana mungkin? Saya memberanikan diri membuka sedikit pintu kamar. Dari celah itu saya bisa melihat lorong kecil dengan 3 tangga naik. Dapur berada di atas, jadi posisi meja tampak samar dari bawah. Lampu masih menyala, tapi tak ada bayangan bergerak.
Tudung Saji masih diam di tempatnya. Saya menatap lekat-lekat beberapa saat, lalu menutup pintu perlahan. Nafas saya kembali tersengal. Tidak ada tanda-tanda manusia, tapi suara tadi jelas nyata. Malam itu, selepas suara logam yang pertama, saya pun mencoba menenangkan diri. Saya berbaring kembali, meski telinga tetap awas. Saya menutup mata, tapi tubuh saya tegang, seakan siap meloncat jika suara itu kembali terdengar. Sekitar beberapa menit kemudian, suara itu benar-benar muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang mengangkat tudung saji dan meletakkannya kembali ke meja. Suaranya khas, gesekan anyaman bambu dengan permukaan kayu yang kasar. Saya spontan duduk tegak di ranjang. Perasaan saya bercampur antara takut dan penasaran. Saya sempat berpikir, jangan-jangan ini maling benar. Tapi logika saya cepat menepis, bagaimana mungkin maling begitu santai mengangkat tudung saji, bukan mencari barang berharga? Seharusnya dia ribut membongkar lemari, bukan berkutat di dapur. Saya memberanikan diri. Pelan-pelan, saya kembali membuka pintu kamar. Pintu kamar saya langsung menghadap ke arah lorong kecil dan tangga menuju dapur. Dari posisi itu, saya bisa mengintip sedikit. Lampu di ruang tengah menyala, lorong tampak terang, dan dapur di atasnya terlihat samar-samar. Saya mengangkat dagu berharap bisa melihat ke permukaan meja dapur. Tudung saji itu masih diam di tempatnya, tidak bergeser sedikit pun. Saya menunggu 10 detik, 20 detik, tidak ada gerakan, sunyi. Hanya detak jantung saya yang terdengar di telinga. Saya akhirnya menutup pintu lagi, mencoba mengusir rasa was-was. Namun begitu kepala saya menyentuh bantal, suara itu datang lagi. Kali ini bukan tudung saji, melainkan bunyi gelas digeser. Persis seperti orang yang mengambil gelas dari rak, lalu menaruhnya di meja. Saya spontan menahan napas, rasa penasaran melawan rasa takut. Saya berpikir keras, kalau benar ada orang, kenapa suaranya hanya di situ-situ saja? Kenapa tidak ada langkah, tidak ada tanda pergerakan lain? Dalam hati kecil saya, muncul firasat yang lebih daripada logika. Ini bukan manusia. Saya mencoba berdoa pelan, membaca apapun yang saya hafal sambil memejamkan mata. Tapi doa itu terhenti ketika telinga saya menangkap bunyi lain. Suara tudung saji diangkat lagi. Kali ini lebih keras, seolah benar-benar dilepas ke meja. Saya hampir berteriak. Dengan tangan gemetar saya kembali membuka pintu kamar, kali ini lebih lebar, nyaris setengah. Pemandangan tetap sama, lorong hening, dapur terang, tudung saji tetap tergeletak manis di tempatnya, rak tetap rapi. Hanya suara yang barusan nyata, namun tak meninggalkan bekas. Saya berdiri lama di ambang pintu. Saat itu bulu kuduk saya meremang hebat. Rasanya ada yang sedang memperhatikan dari arah dapur, tapi mata saya tak menemukan sosok apapun. Akhirnya saya berbisik dalam hati, suara batin yang bahkan nyaris seperti doa. Saya tidak akan mengganggu. Tolong jangan ganggu saya. Kalau memang ada penghuni lain di sini, kita tinggal bersama saja. Saya di bagian saya, kamu di bagianmu. Jangan saling usik. Kata-kata itu entah mengapa membuat napas saya sedikit lebih ringan. Saya kembali ke kamar, menutup pintu, dan memaksa diri untuk tidur. Malam itu berakhir tanpa gangguan lagi. Tapi sejak saat itu, saya tahu rumah ini tidak benar-benar kosong. Malam keempat, kejadian serupa terulang. Sekitar pukul 11, suara tudung saji lagi. Kali ini saya bahkan tidak berani membuka pintu kamar. Saya hanya berbaring, menutup telinga dengan bantal,
berusaha berpura-pura tidak mendengar. Namun pukul 2 dini hari, suara itu berubah. Ada bunyi air dituang, pelan, stabil, persis seperti orang menuang air dari teko ke gelas. Lalu suara gelas diletakkan kembali. Hening sebentar, lalu bunyi tutup teko dipasang. Saya terbelalak di kasur. Saya tahu betul sebelum tidur teko itu saya kosongkan, tidak ada air di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin terdengar seperti menuang? Kali ini saya memberanikan diri keluar. Kaki saya melangkah perlahan ke ruang tengah. Dari bawah saya mendongak ke arah meja dapur. Teko masih di tempatnya. Rak gelas rapi, permukaan meja kering. Tidak ada bekas air sedikit pun. Saya menggigil. Suasana bukan sekadar sepi, tapi sepi yang penuh tekanan. Saya merapatkan selendang ke badan, lalu menelan ludah. Tidak ada manusia di situ. Tidak ada tanda-tanda maling. Tidak ada hal yang bisa dijelaskan logika. Akhirnya, saya kembali berkata dalam hati, kali ini lebih mantap. Baiklah, saya tidak akan mengganggu, tapi tolong jangan ganggu saya juga. Kita sama-sama tinggal di sini. Setelah itu saya masuk kamar lagi, menutup pintu dan berbaring. Kali ini, entah kenapa, suasana agak mereda. Tidak ada bunyi lagi sampai subuh. Saya memang tidak bisa tidur nyenyak, tapi setidaknya tidak ada suara yang mengusik. Sejak malam-malam itu, saya mulai mengenali pola yang aneh. Sekitar pukul 11, biasanya ada bunyi kecil seperti permulaan dari sesuatu yang sedang mencoba mencari perhatian. Lalu setelah jeda cukup lama, tepat saat tubuh seharusnya paling letih dan pikiran paling lemah, suara air dituang muncul dari dapur. Saya tidak bisa lagi tidur tanpa strategi. Setiap malam sebelum memejamkan mata, saya menata beberapa benda di dapur dengan sengaja. Teko saya posisikan miring, pegangan menghadap ke arah rak bumbu. 2 gelas saya sejajarkan bibirnya tepat di garis serat kayu meja. Tudung saji saya putar sedikit, sehingga anyamannya membentuk pola diagonal menghadap dinding. Saya niatkan begitu, supaya jika ada yang memindahkan atau mengangkatnya, saya bisa mengetahui dari pergeseran kecil yang tertinggal. Malam pertama saya melakukan itu, bunyi tetap datang. Sekitar pukul 11, gesekan tudung saji yang khas disusul senyap panjang. Saya mematung di tempat tidur, mencoba mengingat posisi awal semua benda. Pukul 2, suara dari teko yang seharusnya kosong kembali terdengar, diakhiri bunyi halus seakan gelas diletakkan. Saya menunggu beberapa menit agar nyali saya tidak runtuh begitu saja, baru setelah itu melangkah keluar kamar. Ruang tengah diam seperti biasa. Lorong 3 anak tangga menuju dapur terasa lebih panjang dari ukuran sebenarnya. Saya berdiri di anak tangga paling bawah, menahan napas, lalu perlahan mendongak. Lampu dapur menyala, tetapi cahaya tidak terasa ramah. Permukaan meja kering. Teko masih miring dengan pegangan menghadap rak bumbu, tidak berbeda sedetik pun dari posisi yang saya ingat. 2 gelas sejajar seperti semula. Tudung saji tetap diagonal. Anyamannya membentuk garis condong ke dinding. Tidak ada yang bergeser, tidak ada yang berubah. Hanya telinga saya yang masih mengingat jelas suara yang barusan lewat beberapa menit sebelumnya. Saya turun kembali ke ruang tengah. Dinginnya lantai merayap ke telapak kaki, membuat tubuh saya sadar bahwa malam sedang bekerja di luar jendela. Sejak saat itu, negosiasi batin menjadi kebiasaan. Setiap kali rasa takut merayap, saya menyusun kalimat yang sama. Saya tidak akan mengganggu, saya akan menjaga bagian saya tetap rapi, saya hanya menumpang tinggal. Tolong jangan mengusik. Anehnya, sesudah kalimat itu, dada saya benar-benar terasa lebih longgar. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena saya merasa setidaknya saya sudah menyampaikan maksud saya. 2 atau 3 malam berikutnya, pola itu tetap muncul.
namun lebih ringan. Bunyi tudung saji hanya datang sekali, suara air terdengar semakin singkat, dan setelahnya rumah seperti menarik selimutnya kembali. Beberapa hari bahkan berlalu tanpa gangguan. Saya memanfaatkan hari-hari tenang itu untuk mengisi repetisi kecil, menyapu lorong, menggosok panci sampai berkilat, memindah wadah beras ke tempat yang lebih kering. Saya sengaja sering membuka pintu belakang di siang hari, membiarkan udara lewat melewati lorong menuju tempat cuci piring. Saya tidak tahu apakah hal-hal sepele begitu punya pengaruh, tapi saya merasa rumah sedikit lebih hidup kalau ada angin. Meski begitu, ada hal yang tidak berubah. Maghrib selalu terasa berbeda. Setiap kali azan menggema dari mushola jauh di bawah, cahaya bohlam di dapur seperti kehilangan niat untuk menerangi. Ia memang menyala, tetapi pandangan mata tidak jadi lebih terang. Kadang-kadang saya mengira lampu itu akan padam kapan saja, padahal kalau dilihat baik-baik, filamennya tetap menyala, hanya cahaya yang dihasilkannya seperti menabrak kabut tipis yang tidak terlihat. Saya menyiasatinya dengan menunda urusan dapur menjelang maghrib. Jika harus menanak nasi, saya usahakan lebih awal atau lebih malam sekalian. Jam maghrib saya perlakukan sebagai suatu hal yang bukan untuk saya. Di situ, saya hanya melintas sebentar, mengambil air atau memeriksa pintu belakang, lalu kembali ke kamar dan membaca apapun yang menenangkan pikiran. Terkadang, saya duduk di tepi ranjang sambil menatap pintu kamar yang sedikit terbuka, memastikan garis lorong tetap kosong. Tidak ada apa-apa, tetapi mata saya jarang mau meyakini itu. Di tengah hari-hari yang relatif tenang itu, Bibi mengabarkan akan ada acara keluarga kecil. Ia memintaku datang sejak pagi. Suami sedang di laut, jadi rumah pasti kosong seharian. Saya mempertimbangkan sebentar, membayangkan dapur tanpa suara selama 1 hari penuh, lalu memutuskan untuk pergi. Saya merapikan rumah lebih dari biasanya. Piring dicuci tuntas, meja dapur saya lap sampai tidak ada sisa minyak, tudung saji saya angkat dan saya rapikan, posisinya kembali ke tengah. Teko saya kosongkan dan saya miringkan seperti biasa, kunci saya cek 2 kali. Setelah itu, saya mengunci pintu depan dan menuruni jalan kecil menuju halte. Perjalanan ke rumah Bibi hanya 1 kali naik angkot. Sepanjang perjalanan, saya sempat menertawakan diri sendiri, betapa rumah yang biasa saja bisa membuat kepala bekerja terlalu banyak. Di rumah Bibi, suasana ramai. Suara orang bercakap, piring beradu halus, dan aroma masakan yang kuat. Untuk beberapa jam, rumah kontrakan itu hilang dari pikiran, seperti disimpan sementara di laci yang ditutup rapat. Saya membantu di dapur, menyiapkan sayur, memotong buah. Waktu berjalan lebih cepat ketika dikelilingi suara manusia. Menjelang maghrib saya pamit. Bibi sempat meminta saya menginap, tetapi saya menolak halus. Saya berpikir tentang kemungkinan suami pulang malam itu. Meski menurut kebiasaan, ia baru akan singgah 2 hari lagi. Bibi mengantar saya sampai bawah di titik jalan yang menanjak menuju kontrakan dan kami pun berpisah di sana. Maghrib itu terasa berbeda. Sesampainya di rumah, perut saya lapar dan niat saya hanya satu, menanak nasi lalu makan seadanya. Tapi sejak pertama menyalakan lampu dapur, firasat buruk sudah datang. Cahaya bohlam memang menyala terang, namun mata saya menolak percaya. Ruangan itu tetap gelap, bukan gelap total, melainkan seperti ada selapis kabut yang mengambang, menelan cahaya, membuat pandangan saya tidak pernah jelas. Saya berdiri di ambang tangga dapur, menatap ke atas. 5 anak tangga dari ruang tengah terasa lebih berat dari biasanya. Saya menelan ludah, lalu melangkah perlahan. 1 tangga,
2, 3, 4, 5, sampai akhirnya saya tiba di lantai dapur, menyalakan rice cooker dan mulai menakar beras. Saya mencoba memusatkan perhatian pada pekerjaan kecil itu. Membuka wadah beras, menciduk dengan gelas plastik, menuangkannya ke panci, lalu menambahkan air. Suara butiran beras jatuh ke logam terdengar jelas, namun justru semakin menegaskan betapa sunyi sekeliling saya. Tidak ada suara jangkrik dari luar. Tidak ada desir angin dari lorong belakang. Hanya dengung halus dari bohlam tua yang sesekali bergetar seakan hendak padam, padahal nyalanya tetap sama. Setelah selesai mengukur air, saya duduk sebentar di anak tangga dapur, sekadar melepas lelah. Punggung saya menghadap ruang tengah yang lebih rendah. Saya menarik napas panjang, mengatur irama jantung. Dalam hati saya kembali mengulang kalimat yang sudah menjadi semacam mantra. Saya tidak mengganggu. Tolong jangan ganggu saya. Kita tinggal bersama di sini. Untuk beberapa detik, kalimat itu terasa cukup. Namun tiba-tiba, tanpa aba-aba, saya merasakan sesuatu yang berat menempel di punggung. Bukan hembusan angin, bukan hawa dingin, melainkan tekanan nyata. Seperti ada seseorang yang bersandar di tubuh saya dari belakang. Tubuh saya langsung kaku, nafas tertahan. Bahu saya seolah ditimpa beban yang membuat tulang punggung nyeri. Perlahan saya mencoba menoleh, sekadar melirik dari ujung mata. Saat itu, dunia saya runtuh. Saya melihat rambut panjang berombak, ikal tergerai ke depan bahu saya sendiri. Rambut itu bukan milik saya. Warna dan teksturnya berbeda. Rambut itu milik sosok yang tengah menunduk di belakang saya, menempel erat ke tubuh, seakan menyandar penuh. Saya tidak bisa melihat wajahnya karena posisinya merunduk. Yang jelas, rambut itu jatuh begitu dekat, hampir menyentuh pipi saya. Dari ujung mata, saya juga bisa menangkap potongan kain, semacam gaun longgar berwarna pucat, mungkin putih yang mulai kusam. Hanya itu, wajahnya tersembunyi, tapi kehadirannya nyata, berat, menekan, membuat saya sulit bergerak. Saya ingin berteriak, tapi suara saya terkunci di tenggorokan. Jantung berdebar begitu keras sampai telinga saya berdenging. Dalam hati, dengan sisa keberanian yang ada, saya berkata lirih, "Saya hanya mau masak, saya tidak ganggu. Ini memang waktunya kamu, saya tahu, tapi saya hanya sebentar saja, tolong jangan ganggu." Entah bagaimana, setelah kalimat itu, tekanan di punggung terasa sedikit lebih ringan. Bukan hilang sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat saya bisa berdiri perlahan. Lutut saya gemetar, tangan saya basah oleh keringat dingin. Saya tidak berani menoleh penuh, apalagi berbalik. Saya melangkah pelan menuju pintu dapur yang mengarah ke lorong belakang. Tujuan saya hanya satu, mengambil air di tempat cuci piring untuk menambah ke panci. Tapi saat kaki saya sampai di ambang, lampu bohlam mulai berkedip. Sekali, 2 kali, lalu berhenti. Namun efeknya membuat lorong belakang tampak lebih gelap daripada biasanya. Gelap yang padat, seperti tidak tembus cahaya. Saya menggenggam gayung yang tergantung di dekat bak air. Baru saja ingin menimba, gayung itu terlepas dari tangan saya, jatuh ke lantai dengan bunyi yang keras. Saya otomatis membungkuk untuk mengambilnya. Dan disitulah saya melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya gemetar. Di bawah gaun pucat itu, tidak ada kaki yang menapak lantai. Kain gaun itu tergerai bebas, tapi ujungnya tidak menutup apa-apa. Bagian bawahnya kosong, melayang setinggi betis saya. Seharusnya di bawah kain itu ada telapak kaki, tapi tidak ada apa-apa, hanya udara kosong. Saya menjerit spontan, suara tercekat di tenggorokan.
Tanpa pikir panjang, saya berlari. Beras yang sudah ditakar dan panci rice cooker saya biarkan begitu saja. Saya tidak peduli lagi. Dengan tenaga panik, saya membuka pintu depan. Bahkan tidak ingat apakah saya sempat menguncinya lagi atau tidak. Saya hanya tahu, detik itu saya ingin keluar dari rumah. Secepat mungkin, saya berlari menuruni jalan tanah, kemudian menuju rumah bibi. Nafas saya tersengal, dada sakit, tapi saya terus memaksa kaki. Sampai akhirnya tiba di rumah bibi, saya hampir roboh di ambang pintu. Bibi dan beberapa orang keluarga yang masih terjaga terkejut melihat saya datang tengah malam dengan wajah pucat dan mata berkaca. Saya tidak langsung bercerita. Takut bibi khawatir, saya hanya mengatakan ingin menginap. Malam itu saya tidur di rumah bibi, tubuh gemetar, mata terpejam paksa. Tapi kepala saya terus memutar ulang pemandangan itu. Rambut ikal menyapu bahu, gaun pucat, dan kaki yang tak pernah menapak lantai. Esok paginya, sinar matahari terasa menusuk mata. Bukan karena silau, tapi karena tubuh saya masih penuh ketegangan semalam. Saya berjalan kembali ke kontrakan ditemani bibi. Nafas saya masih pendek-pendek. Kaki gemetar setiap kali membayangkan saya harus melangkah masuk lagi ke dalam rumah itu. Begitu pintu dibuka, bau ruangan pengap langsung menyergap. Udara di dalam masih sama dinginnya, meski matahari sudah tinggi. Dapur tampak kacau. Butiran beras berserakan di lantai, panci rice cooker terbuka, dan gayung tergeletak di lantai dengan posisi miring. Semua itu jadi bukti nyata betapa paniknya saya saat lari semalam. Saya bahkan tak sempat menutup pintu dengan benar. Rumah semalaman terbuka begitu saja, kosong tanpa penghuni rumah. Bibi menatap keadaan itu dengan wajah serius. Ia tidak banyak bicara, hanya sesekali menggeleng pelan. Setelah menutup pintu dan memastikan rumah aman, ia menarik saya duduk di ruang tengah. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Dari dulu orang-orang bilang, rumah ini angker katanya. Asalnya tanah sini bekas kuburan orang Tionghoa. Saya tertegun. Kata-kata itu langsung menjawab semua firasat yang sejak awal saya rasakan, sekaligus membuka pertanyaan baru yang lebih menakutkan. Bibi melanjutkan. Ia bercerita bahwa di masa lalu, lahan itu memang dipakai untuk menguburkan orang-orang Tionghoa. Namun ada tradisi yang berbeda. Jika keluarga belum punya cukup uang untuk upacara bakar tulang, jenazah biasanya dikubur sementara dulu. Nanti, ketika waktu dan dana memungkinkan, barulah tulang belulang diambil kembali, dikumpulkan, lalu dibakar sesuai ritual. Artinya, lahan itu tidak pernah kosong benar. Bekas makam tetap meninggalkan jejak meski jasadnya sudah dipindahkan. Dan rumah kontrakan saya berdiri tepat di atas lahan luas yang dulunya dipakai untuk itu. Saya mendengarkan dengan jantung berdegup. Gambaran semalam semakin terasa cocok dengan cerita Bibi. Sosok itu bukan sekadar penampakan, mungkin ia bagian dari penghuni lama yang tidak pernah benar-benar pergi. Bibi lalu menyarankan agar rumah itu diberi doa. Ia membawa selembar kertas kecil berisi ayat-ayat dan doa yang biasa dipakai untuk menenangkan rumah. Kami berjalan ke setiap sudut, ruang tengah, kamar, dapur, hingga pintu belakang. Bibi membaca doa pelan, sementara saya mengikutinya dengan suara gemetar. Saat doa dibacakan di dapur, bulu kuduk saya kembali berdiri. Tapi berbeda dengan semalam, hawa yang menyelimuti ruangan terasa sedikit lebih ringan, seperti ada sesuatu yang mundur, memberi jarak, meski tidak pergi sepenuhnya. Saya bisa bernapas sedikit lebih lega, walau rasa takut itu masih ada. Selesai berkeliling,
Bibi menepuk bahu saya. Jangan terlalu dipikir. Kalau takut, bacalah doa. Ingat, kamu bukan sendirian di dunia ini. Mereka juga punya tempat, tapi kita bisa saling menjaga. Saya hanya mengangguk, meski hati saya tahu rasa aman itu rapuh. Hari itu saya berusaha mengisi waktu dengan kegiatan biasa. Menyapu, mencuci pakaian, membereskan beras yang berserakan. Saya menyalakan radio kecil untuk mengisi keheningan. Suara musik dangdut samar-samar terdengar, berusaha menutup celah hening yang sering jadi pintu masuk bagi rasa takut. Namun ada hal yang tidak bisa dihapus. Pohon mangga tua di luar yang menjulang di dekat setapak menuju kamar mandi. Setiap kali mata saya melirik ke sana, ada rasa tak nyaman. Batangnya yang besar, daunnya yang rimbun, seolah menyimpan sesuatu. Saya ingat betul semalam, sebelum panik lari, bagaimana lampu berkedip dan lorong belakang seakan ditutup kegelapan. Pohon itu berdiri tak jauh dari sana. Beberapa hari setelah Bibi memberi doa, rumah terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara tudung saji digeser. Tidak ada lagi bunyi teko seakan dituangi air. Saya mulai percaya bahwa doa itu benar-benar menjadi pelindung. Meski bulu kuduk masih sering meremang tanpa sebab, setidaknya malam-malam berjalan lebih sunyi. Namun, ketenangan itu ternyata hanya selapis tipis. Malam itu saya pulang agak larut dari rumah Bibi. Seperti biasa, Bibi hanya mengantar saya sampai bawah tanjakan. Jalan menuju rumah kontrakan menanjak, dan dari titik itu sudah terlihat gelap. Hanya cahaya bohlam dapur yang temaram dari kejauhan. Saya melangkah sendirian ke atas, dengan langkah kecil dan hati-hati. Udara malam lembab. Setiap injakan sandal terasa berat. Suara jangkrik samar-samar terdengar dari kejauhan, tapi anehnya area sekitar rumah terasa senyap. Pohon mangga besar di dekat kamar mandi berdiri menjulang, cabangnya menutupi sebagian langit. Saya mengangkat kepala sekilas, dan saat itulah jantung saya hampir berhenti berdetak. Di bawah pohon mangga itu ada sosok perempuan berdiri. Ia tidak bergerak, tubuhnya menempel pada batang pohon. Kedua tangannya merangkul kayu besar itu, sementara kepalanya menunduk tajam. Dari jarak itu, saya bisa melihat jelas rambutnya, panjang, agak ikal, tergerai sampai menutupi sebagian wajah. Gaunnya panjang, jatuh sampai kaki, warnanya samar di bawah cahaya lampu yang redup. Saya terdiam di anak tangga terakhir tubuh kaku. Otak saya berusaha mencari penjelasan. Apa mungkin tetangga? Tapi ingatan cepat menepis. Rumah-rumah sekitar kosong. Tidak ada yang tinggal di depan, tidak ada yang tinggal di bawah. Dan pemilik kontrakan pun tidak punya anak perempuan. Saya memberanikan diri bersuara, meski suara saya serak. "Sedang apa di situ, Mbak?" Sosok itu tidak menjawab. Ia tetap diam, kepala tertunduk, tangan masih memegang batang pohon. Saya mencoba lagi, lebih keras. "Apa mau numpang kamar mandi, Mbak?" Tetap tidak ada reaksi. Diam, seperti patung. Dada saya makin sesak. Saya tahu betul kalau itu manusia pasti ada gerakan kecil, paling tidak menoleh atau memberikan jawaban. Tapi sosok itu tetap membatu. Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gemetar. Saya putuskan untuk tidak mendekat. Dengan langkah secepat mungkin, saya berbelok ke pintu rumah, membuka kunci, lalu masuk. Pintu, langsung saya tutup rapat, punggung saya bersandar di baliknya sambil menahan napas. Di dalam rumah, saya mencoba meyakinkan diri. Mungkin cuma orang iseng, mungkin cuma kebetulan. Tapi di dalam hati, saya tahu itu bukan kebetulan. Aura yang saya rasakan barusan berbeda. Udara di luar terasa menekan.
Sama seperti ketika sosok itu bersandar di punggung saya malam maghrib beberapa waktu lalu. Malam itu saya sulit tidur. Meski tidak ada suara dari dapur, bayangan perempuan di pohon mangga terus menghantui kepala saya. 2 hari setelah saya melihat sosok itu berdiri di bawah pohon mangga, suasana kembali terasa tenang. Saya mencoba menganggap kejadian itu hanya sekilas pandang. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, saya terbangun karena ingin ke kamar mandi. Rumah sunyi, hanya suara bohlam berdesis halus di ruang tengah. Saya bangun pelan, melangkah menuju pintu depan. Sebelum membuka, saya menyingkap tirai jendela kecil di sisi pintu untuk memastikan keadaan luar. Dan disitulah saya hampir menjerit. Di teras rumah, tepat di lantai semen yang hanya berjarak beberapa langkah dari pintu, seorang perempuan duduk membelakangi saya. Rambutnya panjang, ikal, menjuntai hingga punggung. Ia mengenakan gaun dengan motif bunga warna abu-abu, sama persis seperti yang saya lihat saat berdiri di pohon mangga. Tubuhnya condong sedikit ke depan, kedua tangan menopang perut yang tampak menonjol, seperti perempuan yang sedang hamil. Saya terpaku. Nafas saya tercekat, jari-jari saya gemetar memegang tirai. Saya mencoba mengintip lebih lama, berharap mungkin itu hanya orang lewat, tapi tidak. Sosok itu benar-benar duduk diam di teras saya, tanpa gerak, tanpa suara. Saya cepat-cepat menutup tirai, punggung saya menempel ke dinding, jantung saya berdegup sekeras bunyi gendang, membuat dada saya sakit. Keinginan untuk keluar ke kamar mandi hilang seketika. Malam itu saya tidak berani membuka pintu lagi. Saya hanya duduk di tepi ranjang, memeluk lutut, menunggu waktu berjalan. Setiap bunyi kecil dari luar membuat saya semakin kaku. Hingga akhirnya, tanpa sadar fajar menyingsing dan suara azan subuh terdengar. Pagi itu saya memberanikan diri keluar. Teras tampak kosong, tidak ada siapapun. Lantai semen kering, tidak ada bekas duduk, tidak ada jejak kaki. Tapi gambaran perempuan itu masih melekat jelas di kepala saya. Siang harinya, saya melihat pemilik kontrakan turun melewati jalan depan rumah. Ia tinggal di rumah paling atas bukit, jadi sesekali melewati jalan ini, saya memanggilnya, memberanikan diri untuk bertanya. Saya mau tanya, Bu. Kemarin saya lihat ada perempuan di sini. Ciri-cirinya rambut agak ikal, panjang sampai bahu, pakai baju bunga abu-abu. Apa Ibu kenal? Pemilik itu berhenti sebentar. Wajahnya berubah, seolah menyembunyikan sesuatu. Lalu ia balik bertanya dengan nada yang aneh. Kamu beneran lihat dia? Pertanyaan itu membuat saya merinding, lebih daripada penampakan itu sendiri. Nada suaranya seakan menguji, seperti ia sudah tahu jawabannya sejak awal. Saya menelan ludah, lalu menjawab pelan, "Iya Bu, saya lihat. Pertama waktu dia berdiri di pohon mangga, lalu tadi pagi dia duduk di teras saya jam 1 malam. Pemilik mengangguk pelan. Ia tidak terlihat terkejut, malah wajahnya tenang. Bukan siapa-siapa," katanya datar. "Jangan takut, dia nggak ganggu." Saya terdiam. Hati saya ingin bertanya lebih jauh, tapi lidah saya keluh. Jawaban itu bukannya menenangkan, malah semakin membuat bulu kuduk saya berdiri. Kalau memang bukan siapa-siapa, kenapa ada di pohon mangga? Kenapa duduk di teras saya tengah malam? Saya mencoba menguatkan diri. Kalau begitu Bu, lain kali bilang ke dia supaya ketuk pintu. Jangan duduk diam-diam. Tengah malam bikin kaget, kata saya, mencoba setengah bercanda. Pemilik hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Ia lalu melanjutkan langkahnya menuruni jalan, meninggalkan saya dengan ribuan pertanyaan yang semakin menumpuk. Hari-hari berikutnya, rumah terasa sedikit lebih tenang.
Entah karena saya sudah terbiasa, atau karena sosok itu memang sengaja menghilang sementara. Suami saya juga sempat lebih sering di rumah, karena kapal tidak selalu berangkat akibat badai. Kehadiran suami membuat saya sedikit lebih berani. Setiap kali saya membuka tirai di malam hari, bayangan perempuan duduk di teras itu kembali terlintas. Rambut ikalnya, gaun abu berbunga, perut yang tampak menonjol. Semuanya melekat seperti mimpi buruk yang enggan hilang. Dan benar saja, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, saya dan suami baru saja pulang dari acara keluarga di daerah Jati, agak jauh dari rumah kontrakan. Sebenarnya keluarga meminta kami menginap saja, tapi suami menolak. Ia bilang, lebih baik pulang, takut kalau rumah ditinggal kosong. Saya tidak berani berdebat. Bagaimanapun rasanya lebih aman pulang bersama suami ketimbang tidur di rumah orang meski ramai. Perjalanan pulang memakan waktu hampir 1 jam. Jalanan sepi, hanya sesekali kendaraan lewat. Sampai di halaman kontrakan, jam tangan saya menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah tampak diam, sepi, dindingnya memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Suami berjalan lebih dulu. Ia membuka kunci pintu depan, lalu masuk. Saya tertinggal beberapa langkah di belakang, masih berdiri di teras. Saya menoleh ke arah luar, mencoba menenangkan diri sebelum ikut masuk. Dan di saat itulah telinga saya menangkap suara aneh, seperti ada sesuatu yang jatuh dari ketinggian. Saya menoleh cepat ke arah sumber suara pohon mangga tua di samping jalan setapak menuju kamar mandi. Batangnya yang besar terlihat jelas di bawah cahaya bulan samar. Dedaunannya bergetar seolah ada sesuatu yang baru saja bergerak di sana. Awalnya saya berpikir mungkin buah mangga jatuh, tapi ketika kepala saya mendongak lebih tinggi, darah saya langsung dingin. Di puncak pohon mangga, tepat di cabang yang paling tinggi, saya melihat sosok putih. Tubuhnya tergantung, ia duduk di cabang, tapi tubuhnya condong ke bawah, kedua kakinya terjulur dan bergoyang pelan. Gaun putihnya terjuntai, berkilau samar terkena cahaya bulan. Rambutnya panjang, tapi kali ini lurus dan lebih hitam daripada sosok yang sebelumnya saya lihat di teras. Saya berdiri membeku di teras, napas tercekat. Tubuh saya ingin berteriak memanggil suami, tapi suara saya hilang. Mata saya terpaku pada gerakan kaki yang bergoyang-goyang itu, perlahan dan santai. Sekilas, sosok itu menunduk dan saya bisa melihat bayangan wajahnya samar. Wajah pucat, mata kosong, mulutnya seperti menganga tanpa suara. Itu bukan perempuan yang sama dengan gaun bunga abu. Baju berbeda, rambut berbeda. Artinya, ada lebih dari satu penghuni di sini. Saya tersadar, tubuh saya tidak bisa lama-lama di luar. Dengan segenap tenaga, saya berbalik, melangkah cepat masuk rumah, dan menutup pintu keras-keras. Suami menoleh kaget, melihat wajah saya pucat pasi. Nafas saya tersengal, tubuh saya gemetar. "Kamu kenapa?" tanyanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, saya menceritakan semua. Dari suara tudung saji, teko yang seakan dituang, berat di punggung, rambut ikal, kaki tak menapak, perempuan di pohon mangga, duduk di teras, hingga yang terakhir, sosok putih bergelantungan di puncak pohon. Semua saya keluarkan dengan suara gemetar. Suami terdiam mendengarkan dengan wajah tegang. Ia tidak menyela sedikit pun, hanya memandang saya dengan mata serius. Setelah saya selesai, ia menarik napas panjang. "Sebaiknya kita pindah saja. Jangan tinggal di sini lagi," katanya mantap. Mendengar itu, saya langsung menangis lega. Selama ini saya menahan semua sendiri, tidak berani bercerita agar suami tidak khawatir. Tapi kejadian malam itu membuat saya yakin
kontrakan ini bukan tempat untuk manusia. Ada yang menempati, ada yang menunggu, dan kami hanyalah tamu tak diundang. Malam itu juga, saya dan suami tidur di kamar dengan lampu menyala. Saya tidak memejamkan mata sama sekali. Bayangan kaki yang bergoyang di pucuk pohon terus menari di kepala saya setiap kali kelopak mata mencoba tertutup. Beberapa hari kemudian kami benar-benar pindah. Kami mengemas barang-barang, memindahkannya sedikit demi sedikit. Pemilik kontrakan hanya terdiam saat kami berpamitan. Ia tidak menahan, tidak juga bertanya terlalu banyak. Seakan-akan ia sudah tahu akhirnya akan begini. Setelah pindah ke rumah baru, kehidupan terasa berbeda. Malam-malam lebih tenang. Lampu benar-benar terasa menerangi ruangan, udara maghrib tidak lagi sesak. Rumah baru tidak membawa gangguan, hanya kehidupan normal yang kami rindukan. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.